penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO kerugian negara. Mengapa disita? Karena ini jaksa penuntut umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1.374.735.527 pada rilis beberapa waktu yang lalu terkait penyitaan uang dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022. Saat itu masih kita sampaikan terdapat dua grup korporasi yang saat itu masih kita sampaikan bahwa proses mereka dua grup ini masih dalam proses penyetoran uang titipan untuk mengganti kerugian negara, dan saat ini akan kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO beserta turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022 atas nama 12 terdakwa korporasi yang tergabung dalam dua grup, yaitu grup Musimas terdiri dari 7 perusahaan, yaitu PT Musimas, PT Intersama, PT Mike Oleo, Nabati Industri, PT Agro Makmur Jaya, PT Musimas Fuji, PT Mega Suryamas, dan PT Wira Inomas. Untuk grup Permata Hijau itu ada 5 perusahaan, yaitu PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oli, dan PT Permata Hijau Sawit. Para terdakwa korporasi tersebut masing-masing didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Seperti yang kita ketahui bersama, ke-12 terdakwa tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus oleh hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga penuntut umum saat itu melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih ada dalam tahap pemeriksaan kasasi. Bahwa berdasarkan perhitungan hasil audit dari BPKP dan laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, terdapat kerugian negara 3 komponen, diantaranya adalah kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara sebagai berikut. Musimas Group seluruhnya sebesar 4.838.943.794 rupiah 1 sen dengan perincian untuk masing-masing 7 perusahaan. PT Musimas sebesar 1.430.930.230.450 rupiah 21 sen. Untuk PT Inter Benua Perkasa Tama sebesar 3.195.791.704 rupiah 97 sen. PT Mike Elio Nabati Industri sebesar 5.991.704
201.108.727 Untuk PT Agro Makmur Raya sebesar 27.323.058 sen. Untuk PT Musimas Fuji sebesar 14.655.370.760 rupiah 57 sen. Untuk PT Mega Surya Mas sebesar 31.489.289.804 rupiah 88 sen. Dan untuk PT Wira Inomas sebesar 603.925.160 rupiah 20 sen. Kemudian untuk Permata Hijau Group ini sebesar kerugian negaranya 938.181.691 rupiah 26 sen, yang masing-masing terinci untuk 5 perusahaan, yaitu PT Nagamas Palm Oil Lestari sebesar 381.941.913.948 rupiah 50 sen. Untuk PT Pelita Agung Agriindustri sebesar 207.432.381.362 rupiah 59 sen. Untuk PT Nubika Jaya sebesar 13.767.239.070 rupiah 26 sen. Untuk PT Permata Hijau Palm Oli sebesar 325.401.805.436 rupiah 52 sen. Untuk Permata Hijau Sawit sebesar 9.841.873 rupiah 39 sen. Bahwa dalam perkembangannya, dari 12 perusahaan tersebut terdapat 6 perusahaan masing-masing yang tergabung dalam grup, yaitu ini yang melakukan penitipan uang pengganti. Jadi dari 12 perusahaan tadi ada 6 perusahaan yang sudah melakukan penitipan uang pengganti untuk kerugian negara. Yaitu yang pertama adalah yang tergabung dalam Musimas Group. Ini satu perusahaan yang menitipkan uang, yaitu PT Musimas sebesar 1.888.774.666 rupiah. Kemudian yang 5 ada di grup Permata Hijau, yaitu masing-masing telah menitipkan uang secara keseluruhan adalah 186.430.960.865.26 sen. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.334.735.527 rupiah 5 sen. Seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya, yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan
sebesar tersebut yaitu 1.374.735.527 rupiah 5 sen untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.181.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/PIT/TPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 25 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39/PIT/TPK/2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi, khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.